Realisasi anggaran IKN sebesar Rp6,4 triliun per Agustus 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, per Agustus 2023 telah mencapai Rp6,4 triliun, atau setara 21,8% dari pagu anggaran Rp29,4 triliun. Belanja untuk pembangunan IKN saat ini sudah terrealisasi Rp6,4 triliun hingga 31 Agustus. Total pagu anggaran untuk membangun IKN tahun ini adalah sebesar Rp29,4 triliun. Jadi, dalam hal ini, realisasi Rp6,4 triliun adalah setara 21,8%, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi September 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu. Realisasi anggaran untuk IKN terdiri dari dua aspek, yakni untuk pembangunan klaster infrastruktur sebesar Rp4,7 triliun dan klaster non-infrastruktur Rp1,6 triliun. Adapun pagu untuk pembangunan klaster infrastruktur adalah Rp26,5 triliun dan pagu pembangunan klaster non-infrastruktur sebesar Rp3 triliun. Pembangunan klaster infrastruktur mencakup pembangunan Istana Negara dan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, kawasan pemukiman, pembangunan tower rusun aparatur sipil negara, ASN dan pertahanan keamanan, pembangunan jalan tol IKN, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Selain itu, juga untuk pembangunan bendungan Sepaku Semoy serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir das Sungai Sanggai, Pemaluan, Saluang, dan Tengin. Sementara realisasi anggaran untuk pembangunan klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian, lembaga, kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, serta operasional Otorita IKN, (POIKN). Diketahui, total alokasi anggaran IKN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, tahun 2022 hingga 2024 adalah Rp75,5 triliun. Secara rinci, nilai realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp5,5 triliun. Kemudian, alokasi pada APBN 2023 sebesar Rp29,4 triliun dan alokasi pada rancangan APBN, RAPBN, 2024 adalah Rp40,6 triliun. Wah! Luas IKN bakal 4 kali lipat dari DKI Jakarta. Pengembangan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur ditargetkan terus berlanjut hingga jangka panjang, yakni 2045. Dengan rencana ini, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, (POIKN), Bambang Susantono menuturkan luas wilayah IKN akan mencapai 4 kali lebih luas DKI Jakarta, yaitu hingga 256.000 hektar. Kami harapkan pada 2045 nanti suatu ekosistem yang lebih lengkap dari ekosistem Nusantara yang luasnya 4 kali lipat dari luas Jakarta akan terlaksana, katanya di DPR RI, dikutip Rabu, 19 September 2023. Adapun, dia memperkirakan butuh waktu antara 15 tahun hingga 20 tahun agar ibu kota baru Indonesia bisa mencapai tahap kematangan. Dia mengatakan perkiraan itu merujuk pada pemindahan ibu kota di negara lainnya. Membangun ibu kota itu butuh waktu 15-20 tahun hingga mencapai maturity, kata Bambang. Bambang mencontohkan pembangunan ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Dia mengatakan Amerika Serikat membutuhkan waktu sekitar 50 tahun sampai Washington DC mencapai tahap kematangan dan kemapanan. Untuk rencana jangka pendek, Bambang menambahkan pihaknya menargetkan infrastruktur dasar IKN sudah bisa rampung tahun 2024.
Dengan demikian, kata dia, rencana Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 bisa dilaksanakan di ibu kota baru. Dia menceritakan untuk mencapai target tersebut, di kantor Otorita IKN dipasang jam yang menghitung mundur sampai tanggal 17 Agustus 2024. Waktu yang tersisa tentunya tidak sampai 1 tahun lagi. Pengembangan Smart City, IKN butuh 446 miliar rupiah pada 2024. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebutkan bahwa pengembangan Smart City Nusantara pada 2024 membutuhkan anggaran 446 miliar rupiah. Intinya adalah kita ingin membuat satu sistem, satu kebijakan yang solid agar transformasi dari kota Nusantara sebagai Smart City di tahun 2024 dimulainya, kita harapkan di sana sudah ada pusat data yang baik, kata Bambang saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dalam raker tersebut, Bambang memaparkan usulan anggaran pembangunan senilai 446 miliar rupiah itu diperlukan untuk sistem digital pemerintahan senilai 146 miliar rupiah, sistem digital kehidupan 30 miliar rupiah, sistem transportasi dan mobilitas cerdas 169 miliar rupiah. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk sistem digital sumber daya manusia dan industri sebanyak 993 juta rupiah, sistem sumber daya alam dan energi sebanyak 118 miliar rupiah, dan sistem lingkungan dan infrastruktur yang cerdas sebanyak 1 miliar rupiah. Pembangunan Smart City Nusantara memiliki dampak secara nasional utamanya menurunkan emisi karbon, menyediakan lingkungan yang aman, terjangkau, terhubung, mudah diakses, nyaman dan efisien melalui teknologi. Adapun untuk penyelenggaraan kota cerdas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur e-governance termasuk super apps, serta pusat kendali data dan komputasi, pengembangan aplikasi kesehatan, pemantauan polusi udara serta sistem keamanan perkotaan. Selain itu, pembuatan peta jalan sentra industri cerdas, pembangunan sistem dan infrastruktur transportasi dan mobilitas cerdas termasuk manajemen lalu lintas tingkat lanjut dan sistem transportasi publik. Serta pembangunan sistem dan infrastruktur pendukung pemantauan dan pengelolaan air, limbah, hutan dan digitalisasi energi, lalu pengawasan pembangunan sistem bangunan gedung cerdas berbasis digital twin. Bambang juga menyampaikan IKN berupaya dibangun menjadi satu kota yang hijau dengan menggunakan beberapa teknologi untuk menjadikan IKN sebagai kota digital atau kota cerdas. Otorita ingin terapkan bus tanpa awak di IKN dalam 2-3 tahun ke depan. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menargetkan teknologi bus tanpa awak dapat diterapkan di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Diharapkan dengan uji coba yang mumpuni, kita dapat menerapkan teknologi bus tanpa awak dalam 2-3 tahun ke depan, ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin 19 September kemarin. Penerapan teknologi bus tanpa awak itu meliputi kebijakan pengendalian dan pengoperasian bus tersebut. Ia berharap pelatana yang digunakan menggunakan teknologi mutakhir. OIKN sendiri menyediakan moda transportasi bus dan sistem bus rapid transit, BRT, sebagai moda transportasi publik pertama yang melayani masyarakat di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Berdasarkan lampiran 2 Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, jaringan transportasi umum harus dapat dijangkau dengan mobilitas aktif sehingga mudah dijangkau masyarakat.
Jika dibandingkan dengan jaringan tersier yang dibangun sangat luas untuk menjamin konektivitas, sistem transportasi umum perlu menyediakan layanan berfrekuensi tinggi dan berkapasitas besar yang dapat mengakomodasi potensi lonjakan penumpang selama jam sibuk seraya, tetap memelihara aspek kecepatan dan kenyamanan dalam perjalanan. Jaringan bus diarahkan untuk melayani penumpang dari jaringan jalan raya sekunder ke pusat transportasi umum primer dan sebaliknya. Jaringan tersebut juga menghubungkan koridor tersier masa depan sebagai penyedia layanan jarak jauh first, last mile. Jaringan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang membagi area IKN menjadi 3 bagian untuk menciptakan area layanan yang lebih terfokus dengan panjang rute yang nyaman untuk perjalanan bus perkotaan. Hub-hub mobilitas ini memungkinkan IKN untuk menyelenggarakan penyediaan kebutuhan mobilitas yang lebih terintegrasi, tanpa kendala, dan siap untuk menyongsong masa depan dengan menggabungkan inovasi-inovasi utama.